Surat ini berisi 19 ayat. Ya. Turun sesudah surat At-Takwir. Turun sesudah surat At-Takwir. Surat Al-A'la ini disebut juga dengan surat Sabbihis. Ya. Karena apa? Karena ayat awalnya berbunyi Sabbihis. Bukan sering ya. Rasulullah menamakan ayat Quran itu, surat-surat itu terkadang ambil dari awal ayat. Contoh ini, ya, contohnya surat apa tuh? Surat Nun ya, kemudian surat Yasin. Itu adalah surat-surat yang dinamakan mengambil dari awal surat. Ada yang diambil dari pertengahan surat. Contohnya apa? Al-Baqarah. Ya, contohnya Al-Baqarah. Ada juga ayat Quran, surat Quran itu dikasih nama berdasarkan isi ceritanya atau isi kalimat di dalamnya. Surat apa? Surat Maryam, surat Yusuf dan sebagainya. Itu adalah surat-surat, nama-nama surat yang Rasulullah berikan berdasarkan ayat yang ada di dalamnya ataupun kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Surat Al-A'la adalah surat Makkiyah. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan tentang surat Al-A'la ini. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abbas, ya. Kemudian kepada kami ceritakan juga dari Ayyaku, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara, dari Azab, yang mengatakan bahwa di antara sahabat Nabi SAW yang mula-mula, jadi ada sahabat Nabi yang mula-mula datang kepada kami, yaitu penduduk Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah belakangan diperintahkan dulu para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah. Pemimpin gitu Pak. Jadi ketika dalam kondisi genting itu bukan pemimpin kabur duluan, justru pasukannya disuruh pergi duluan, pasukannya, kemudian penduduk-penduduknya disuruh keluar dulu. Nah, sama dengan Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat kaum muslimin semua disuruh keluar dulu dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah masih bertahan di Mekah. Terakhir nih, ya. Ketika Rasulullah sudah melihat sahabat-sahabat pindah ke Madinah semua, sudah pada hijrah, barulah Rasulullah jalan belakangan bersama Abu Bakar. Nah, di antara sahabat-sahabat yang datang duluan ke Madinah, siapa tuh? Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah salah satu sahabat yang buta, ya. Sahabat yang buta yang meriwayatkan hadis itu tentang apa tuh? Tentang sholat ya, sholat berjamaah. Nih, Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum juga salah sahabat yang disahkan oleh para ahli tafsir, suatu sahabat yang menyebabkan asbabun nuzul turunnya surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma itu terdapat orang yang buta, maksudnya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Kita akan bahas nanti ketika kita mendengar surat Abasa wa Tawalla. Nah, kemudian dikatakan bahwa yang pertama kali datang diantaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Keduanya yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum itu membacakan atau mengajarkan kepada kami kaum Madinah tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kenapa dikatakan Madinah? Ternyata ketika Abdullah bin Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, penduduk Madinah diajarkan ayat-ayat Quran di antara surat Al-A'la. Berarti surat Al-A'la ini sudah turun sebelum Rasulullah hijrah. Makanya surat Al-A'la disebutnya surat Makkiyah. Paham ya? Sebenarnya surat Makkiyah. Ini yang menguatkan Al-A'la itu adalah bagian dari surat Makkiyah. Kemudian setelah Abdullah bin Umi Maktum dan Musa bin Umair, lalu datang lagi pada sahabat yang lain yang ke Madinah. Siapa saja di antaranya? Di antaranya ada Ammar bin Yasir. Lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Bilal bin Rabah. Kemudian menyusul, kemudian datang Umar bin
Khattab ya bersama 20 orang muhajirin. Jadi mulai datang dulu. Ya, itu adalah sahabat-sahabat sebelum Nabi hijrah, itu sahabat sudah datang ke Madinah duluan. Termasuk Hamzah di dalamnya. Kemudian Umar bin Khattab beserta 20 orang muhajirin. Lalu datanglah Nabi dan Abu Bakar. Jadi setelah sahabat-sahabat semua sudah masuk ke Madinah, Rasulullah kemudian adakan